Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mengisahkan satu lagi kisah syarat hikmah yang bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ini adalah kisah seorang sahabat yang rajin melakukan sholat berjamaah. Namun ketika wafatnya, beliau memiliki 3 penyesalan dalam amal ibadah yang ia lakukan. Amalan apa sajakah itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tonton sampai akhir video ini supaya tidak ada kesalahpahaman. Ini adalah kisah Sya'ban radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW yang memiliki kebiasaan serta amalan yang sangat istimewa. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Disebutkan bahwa jarak rumah Sya'ban dengan Masjid Nabawi adalah kira-kira 3 jam dengan berjalan kaki. Meski demikian, Sya'ban tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Bahkan, Sya'ban selalu datang paling awal dibandingkan sahabat yang lainnya. Dan ia selalu mengambil tempat di posisi bagian pojok kanan masjid ketika sholat dan itikaf. Alasannya adalah, dengan duduk di bagian pojok masjid, beliau berharap bisa khusyuk dalam beribadah dan tidak mengganggu orang yang datang kemudian. Karena biasanya, posisi di pojok itu pada umumnya tidak banyak bersinggungan dengan orang lain. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh semua orang, bahkan Rasulullah sendiri. Oleh sebab itu, ia selalu datang pertama. Sampai pada suatu pagi, saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah SAW tidak mendapati Sya'ban pada posisi seperti biasanya. Rasulullah pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban? Tapi tidak seorang pun yang melihat Sya'ban radhiyallahu anhu. Sholat subuh kemudian sengaja ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban. Namun, karena yang ditunggu tidak kunjung datang dan juga karena khawatir sholat subuh kesiangan, Rasulullah pun memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Hingga sholat subuh selesai pun, Sya'ban belum datang juga. Selesai sholat subuh, Rasulullah pun bertanya lagi, apakah ada yang mengetahui kabar Sya'ban? Namun tidak seorang pun yang menjawab. Rasulullah sangat khawatir akan terjadi sesuatu terhadap Sya'ban tersebut. Kemudian Rasulullah pun bertanya lagi, apa ada yang mengetahui di mana rumah Sya'ban? Lantas seorang sahabat mengangkat tangannya dan mengatakan bahwa dia tahu persis di mana rumah Sya'ban. Kemudian beliau meminta untuk diantarkan ke rumah Sya'ban. Perjalanan dari masjid ke rumah Sya'ban cukup jauh dan memakan waktu yang lama. Terlebih mereka menempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya, Rasulullah dan para sahabat sampai di rumah Sya'ban pada waktu sholat duha, kira-kira 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah Sya'ban, beliau mengucapkan salam dan keluarlah wanita sambil membalas salam Rasulullah. Benarkah ini rumah Sya'ban? Tanya Rasulullah. Benar, ini rumah Sya'ban, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tidak hadir sholat subuh di masjid pagi ini? Tanya Rasulullah. Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jawab semua yang hadir pada saat itu. Ternyata, satu-satunya penyebab Sya'ban tidak hadir sholat subuh di masjid adalah karena ajal menjemputnya. Masya Allah. Beberapa saat kemudian, istri Sya'ban radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang wafatnya, dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Kemudian Rasulullah bertanya, apa saja kalimat yang diucapkannya? Di masing-masing teriakannya, dia berucap kalimat, kenapa tidak lebih jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semua? Jawab istri Sya'ban. Rasulullah SAW pun tersenyum, kemudian membacakan ayat yang terdapat dalam surat Al-Kahf, ayat 22. Sesungguhnya, kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.
Saat Sya'ban dalam keadaan sakaratul maut, perjalanan hidupnya pun ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya itu semua, ganjaran daripada perbuatannya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi, menuju dan pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu, di mana setiap perjalanan ke masjid yang ia tempuh memakan waktu sekitar 3 jam. Tentu itu bukan jarak yang dekat. Dan saat itu pula, Sya'ban diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Sya'ban melihat seperti apa bentuk surga yang dijanjikan sebagai ganjarannya. Saat dia melihat semua itu, timbullah penyesalan dalam jiwanya, sehingga dia berucap, mengapa tidak lebih jauh? Mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi, supaya pahala yang didapatkan lebih indah? Dalam penggalan kalimat berikutnya, Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin. Saat itu, beliau mengenakan 2 baju supaya dirinya tidak kedinginan ketika berjalan menuju ke masjid. Sya'ban memakai pakaian yang bagus di dalam dan yang jelek di luar, dengan tujuan supaya jika terkena debu, tentu yang akan terkena hanyalah baju yang bagian luar, dan sampai di masjid, dia bisa membuka baju yang luar dan sholat dengan baju yang lebih bagus. Namun, ketika dalam perjalanan menuju ke masjid, dia menemukan seorang yang terbaring yang sedang kedinginan dalam kondisi yang mengenaskan. Sya'ban pun merasa iba dan segera membukakan baju yang paling luar, lalu dipakaikan kepada orang tersebut. Kemudian dia memapahnya ke masjid, agar dapat melakukan sholat subuh berjamaah bersama-sama. Orang itu pun selamat dari rasa kedinginan, dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah bersama. Sya'ban radhiyallahu anhu pun kemudian melihat indahnya surga sebagai balasan memakaikan baju jeleknya kepada orang tersebut. Kemudian dia berteriak lagi, kenapa tidak yang baru? Timbul lagi penyesalan dalam jiwa Sya'ban radhiyallahu anhu. Jika dengan baju yang butuh saja bisa mengantarkannya mendapatkan pahala yang besar, sudah tentu dia akan mendapatkan yang lebih besar jika dia memberikan pakaian yang baru. Berikutnya, Sya'ban radhiyallahu anhu melihat lagi suatu adegan saat dia bersedekah dengan roti kepada pengemis. Jadi, ketika Sya'ban hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara mencelupkan ke dalam segelas susu, ketika baru saja ingin memulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta sedikit roti karena sudah 3 hari perutnya tidak bisa makan. Melihat hal itu, Sya'ban radhiyallahu anhu merasa iba. Ia kemudian membagi roti dan susu itu menjadi 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memperlihatkan Sya'ban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Namun ketika melihat itu, Sya'ban radhiyallahu anhu teriak lagi, kenapa tidak semua? Sya'ban radhiyallahu anhu kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis, pastilah dia akan mendapatkan surga yang lebih indah. Seandainya ia lebih optimal lagi dalam bersedekah, pastilah dia akan mendapatkan ganjaran yang lebih lagi. Masya Allah. Jadi, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, melainkan Sya'ban menyesali mengapa beliau tidak optimal dalam beramal. Sesungguhnya, pada suatu saat nanti, kita semua akan mati. Kita akan merasa menyesal, dan tentu dengan kadar yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.